Sudah kubilang kau jangan pergi ke sana, tapi kau tidak pernah mendengarkanku. Sekarang kau lihat sendiri, Mahamangga tidak pernah bisa memperbaiki caranya. Dia sudah kehilangan keseimbangan mentalnya sekarang. Dia pantas menerima semua ini. Tuhan menghukumnya karena dosa-dosanya. Dia akan mati dengan kematian yang sangat menyakitkan. Sudah, Moti. Jangan berkata begitu seakan kau bisa menentukan takdir. Tidak peduli seberapa kasarnya orang itu, jika kita mencoba untuk memahaminya, tidak akan ada perbedaan antara mereka dengan kita. Astaga, Yang Mulia ada di sini. Moti, kau jangan bilang apa-apa. Apa yang akan aku katakan padanya? Dia sendiri yang akan bertanya padamu setelah melihat kondisimu. Kau harus menanganinya. Kau mau pergi kemana, Joda? Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Bagaimana kau bisa terlihat? Siapa orang yang menyakitimu? Ratu Joda, kenapa kau tidak ada di kamarmu? Aku sudah memintamu untuk tidak pergi. Lalu kenapa tiba-tiba saja kau bisa ada di sini? Siapa yang menyuruhmu? Motibai? Ya Tuhan, bagaimana kau terluka seperti ini? Joda, tolong katakan padaku. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya padamu? Yang Mulia, tadi aku tadi pergi ke dapur. Sebuah kendi terjatuh dari tanganku karena kesalahanku. Karena itu... Ini salahmu, Moti. Kenapa kau membiarkannya pergi? Jangan salahkan Moti Yang Mulia. Moti sudah mencoba mencegahku, tapi aku nekat. Ini adalah kesalahannya, Joda. Jika dia tahu kau memang keras kepala, dia seharusnya tidak mendengarkan. Dia seharusnya memberitahu pada Ratu Rukaya. Ratu Rukaya, berhati-hatilah. Joda tidak harus keluar dari kamarnya. Jika dia terus berkeliaran seperti ini, dia mungkin membahayakan dirinya atau untuk anakku yang belum lahir. Panggil penyembuh kerajaan dan berikan obat padanya. Baik, Yang Mulia. Ikutlah denganku, Ratu Joda. Ayo. Iya. Hari ini kita diam-diam melarikan diri, Joda. Aku rasa bahwa Yang Mulia akan mencari tahu semuanya. Aku merasa sangat tidak enak, Moti. Karena aku sudah berbohong pada Yang Mulia. Aku tidak akan pernah berbohong lagi kepadanya mulai saat ini. Tapi pikiran mengenai Mahamangga menghentikanku dari mengatakan yang sebenarnya. Aku bingung. Siapa yang kau khawatirkan, Ratu Joda? Mahamangga itu adalah orang yang bermasalah bagi dirimu. Dia sudah mengutuk semua anak-anakmu, benar kan? Dia memang melakukan kesalahan. Tapi untuk membalas dendam padanya, itu tidak benar. Ratu Joda, Ratu Joda, Ratu Joda, kenapa kau bersiap-siap? Apa kau mau pergi? Tidak, Kanekana. Aku tidak kemana-mana. Pakaianku tadi kotor, makanya aku harus mandi dan ganti baju. Ya ampun, apa kau tidak pernah mandi di pagi hari? Ayo kemari, Rahim. Kau bilang, apa yang kau lakukan di kamarku? Seharusnya saat ini kau sudah pergi tidur di kamarmu sendiri, sayang, bukan di sini. Tapi aku tidak mengantuk, jadi aku datang ke sini. Baiklah. Kau terlihat sangat cantik. Terima kasih atas pujianmu, Kanekana. Berterima kasih saja tidak cukup. Kau harus main dulu denganku. Ayo kita ke taman. Ayo, Ibu Joda. Tidak, Rahim. Sekarang bukan waktunya untuk bermain keluar. Ibu saja bisa mandi jam segini. Kenapa kau tidak bisa main denganku? Dengar, Rahim. Ratu Salimah mungkin sedang menunggumu. Tidak apa-apa kalau kau tidak ingin main denganku. Tetapi, tolong jangan membuat alasan. Aku tidak membuat alasan, Rahim. Aku hanya memintamu untuk istirahat. Baiklah, aku pergi.
Krishna. Kenapa kau bawa keluar? Berikan padaku. Aku tahu ini milik Dewa Krishna. Kalau kau ingin ini kembali, kau harus menangkapku. Rahim, berhenti. Hei, Rahim, tolong dengarkan aku. Rahim. Tangkap aku kalau bisa. Tangkap aku kalau bisa. Kanekana, berikan bulu itu padaku. Di mana harus kusembunyikan ya? Rahim. Rahim, kenapa kau membuatku berlari-lari? Aku lelah sekarang. Berikan bulu merak itu. Sampai kau bisa menangkapku, aku tidak akan memberikan bulu merak itu padamu. Ayo, tangkap aku. Tangkap aku. Kena kau. Sekarang, karena kau sudah membuat aku lari, segera berikanlah bulu merak itu kepadaku, Rahim. Aku tidak tahu di mana. Kau hanya bisa bicara saja padaku, kan? Aku sudah mendapatkanmu, jadi berikan bulu meraknya. Rahim, ayo berikan sekarang. Salam yang mulia, Rahim. Ratu Salimah mencarimu. Dia sangat marah. Ya, aku akan ke sana. Tetapi Ratu Joda mencegahku untuk bicara. Apa? Kau nakal sekali hari ini ya, sayang. Di mana dia menyembunyikan bulu meraknya? Ini dia bulu meraknya. Ini adalah nama Humayun. Ada sesuatu yang ditulis tentang Maham Angga di dalamnya. Maham Angga adalah ibu angkat Jalal yang mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk menyelamatkan Jalal. Dia berhasil selamat dari maut. Hei Ratu Joda, sedang apa di sini? Silahkan, buat dirimu merasa nyaman. Baik, terima kasih banyak. Bibi, maafkan aku ya. Tadi Rahim membawa bulu merak Dewa Krishna ke sini. Aku mengejarnya untuk mendapatkan bulu merak ini. Tadi aku melihat Rahim keluar dari sini. Dia anak yang merepotkan, benar kan? Tidak, sama sekali tidak, Bibi. Oh ya, ngomong-ngomong. Aku melihat nama Humayun dari yang kau tulis di kertas ini. Sejauh yang bisa aku baca, Bibi, aku tidak percaya dengan apa yang telah aku baca. Kau menulis bahwa Maham Angga berkali-kali sudah menyelamatkan nyawa yang mulia tanpa peduli pada nyawanya sendiri. Itu benar, Ratu Joda. Maham Angga beberapa kali sudah menyelamatkan raja. Maham Angga berulang kali menjadi pelindung Jalal. Dan hari ini, hubungan Jalal dan Maham Angga penuh dengan kepahitan. Selama ini, Maham Angga menjauhkan Jalal dari bahaya. Maham tidak peduli pada anaknya sendiri, Adam Khan. Dia membesarkan Jalal seperti anaknya. Tapi ini sangat menyedihkan. Sebuah perbuatan sudah merusak semuanya. Maham juga menghadapi hal yang sama. Dia melakukan banyak kesalahan karena Adam. Dan hari ini, bagaimanapun, mungkin itu adalah takdir dari Maham Angga. Dalam cintanya untuk Adam, dia sudah kehilangan Jalal yang pernah dia sayangi seperti anaknya sendiri. Salam kakak. Aku
senang melihatmu bahagia. Semua ini karena perbuatanmu, Kak. Aku datang ke sini untuk melihat keadaanmu dan bertemu dengan keponakanku ini. Dengan melihatnya saja sudah membuatku begitu luar biasa. Oh ya, aku membawakan sesuatu untuk keponakanku. Aku berharap dia menyukainya. Lihat ini. Aku bawakan mainan untuk keponakanku. Aku dengar bahwa anak-anak suka dengan mainan ini. Aku rasa dia tidak menyukainya. Apa mungkin dia tidak suka mainan ini seperti yang anak lain sukai? Atau dia memang seperti ini? Kalau aku bilang dia seperti ayahnya, Kak. Ya, mungkin saja. Tapi tidak apa-apa jika kau tidak menyukai hadiah ini. Tapi Paman ingin bermain bersamamu. Sayang, lihat Paman. Paman ada di sini, sayang. Dia seperti tidak bereaksi terhadap suara. Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, Kak. Sepertinya ada sesuatu. Panggil penyembuh kerajaan. Denyut nadinya baik-baik saja. Dia juga tidak demam. Tapi ini sangat aneh. Dia tidak bereaksi terhadap suara. Biasanya anak-anak sangat aktif di saat seperti ini. Mahtab, Mahtab. Apa semuanya baik-baik saja? Aku tidak bisa mengerti, tapi aku rasa dia memiliki beberapa gangguan pendengaran. Dia tidak bisa mendengar suara apapun. Tolong jangan bilang begitu. Tidak ada yang aneh padanya. Putriku baik-baik saja. Baksi, tenang dulu. Kau tidak usah khawatir. Kita pasti akan segera mencari jalan keluarnya. Tolong segera lakukan sesuatu. Aku akan melakukan yang terbaik, Yang Mulia. Aku mengutukmu. Kau pun harus menanggung kematian anakmu dan menangisinya. Aku mengutukmu. Jangan khawatir. Apapun yang kau butuhkan untuk pengobatannya, semuanya akan aku siapkan. Kalau perlu datangkan saja penyembuh dari manapun, tapi mereka harus menyembuhkan keponakanku. Kakak, bagaimana putriku? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ratu Joda, itu hanya masalah waktu saja. Ratu Rukaya, aku rasa sudah cukup. Duduklah Ratu Joda. Kau hanya bisa dipahami oleh paranormal. Tapi kenapa kau harus khawatir? Sudah duduk saja Ratu Joda. Ini adalah untuk kebaikanmu sendiri. Ratu Rukaya, dengar. Aku memiliki keyakinan yang besar pada Tuhan. Lalu apa yang kau takutkan? Anak-anakku dan aku akan selamat, kan? Ratu Joda, berdoa dan berusaha itu berhasiat. Tapi kutukan sama, itu juga berhasiat. Karena keduanya dari dasar hati. Putri Baksibano menjadi korban atas kutukan Mahamangga. Aku tidak ingin anak-anak kita dirugikan. Dengar semuanya, lanjutkan tugasmu saja. Seluruh ruangan harus dipenuhi asap ini, sehingga tempat ini tetap dilindungi dari kekuatan jahat. Pergilah. Ratu Joda, kau jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja.
Nyonya, kau harus meminum obat ini. Kau kasar padaku. Apa aku tidak bilang padamu? Aku tidak mau minum obat apapun. Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Apa dia baik-baik saja? Bagaimana kesehatannya? Dia tidak mau makan ataupun meminum obatnya. Kau sendiri bisa melihat bagaimana kondisinya sekarang. Berapa lama dia bertahan hidup? Kalau begini terus paling 1-2 hari. Adam. Ratu Joda. Ada apa, Resha? Ratu Joda, Maham Angga tidak bisa bertahan lagi. Jangan menangis, Rasamkan. Katakan bagaimana keadaannya. Apa dia mau makan? Atau keadaannya semakin parah? Tidak, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kalau Mahamangga tetap seperti ini, maka dia akan meninggal dalam beberapa hari lagi. Karena setiap manusia harus mempunyai semangat dalam hidupnya agar dia bisa tetap hidup. Dia tidak boleh menyerah. Dia harus mencintai kehidupannya. Tapi sepertinya dengan kehilangan Adamkan anaknya, dia merasa sangat sedih dan kehilangan semangat hidupnya. Apa kau bisa lakukan sesuatu? Bahkan obat-obatan gagal memberikan efek padanya. Berdoa saja untuknya. Mungkin itu bisa bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Aku akan berdoa pada Tuhan. Kau harus berdoa pada dewamu. Hal itu yang bisa kita lakukan saat ini. Ratu Joda, kau dengar apa yang baru saja dia katakan pada kita? Maham Angga berulang kali menjadi pelindung Jalal. Dan hari ini hubungan Jalal dan Maham Angga penuh dengan kepahitan. Maham tidak peduli pada anaknya sendiri, Adamkan. Dia membesarkan Jalal seperti anaknya. Reshamkan, aku akan mencari cara untuk menolong Maham Angga. Untuk saat ini kau jaga Maham Angga baik-baik ya. Dewa Krishna, tolong bantulah aku. Keadaan ini tidak benar. Tolong tunjukkan jalan keluarnya. Ratu Joda, aku tahu bahwa kau takut pada kutukan Maham Angga. Kau takut dengan kutukan itu yang bisa merubah anak-anak kita, dan sekarang kau ingin berdoa kepada dewamu. Silakan dilanjutkan. Tapi aku ingin katakan kepadamu bahwa kutukan itu tidak dapat membahayakan jiwa anak-anakku dan juga aku. Aku tidak berdoa di depan Dewa Krishna karena aku takut kutukan Maham Angga yang mulia. Aku bahkan berdoa untuk kesembuhan Maham Angga saat ini, sehingga dia mendapatkan ketenangan jiwanya dan kesehatannya kembali. Aku tahu kau sangat baik hati, Joda. Dan aku tidak akan pernah
menghentikanmu untuk berdoa padanya. Tapi ingat, aku memintamu untuk tidak lagi membicarakan Maham Angga di hadapanku mulai sekarang. Kenapa begitu, Yang Mulia? Ada saatnya ketika kau menganggapnya sebagai ibumu sendiri. Aku telah menyesali kenyataan bahwa aku sudah salah mengerti hal itu selama ini. Kalau Maham Angga memang benar-benar menyayangiku, Joda, maka dia tidak akan mengutuk anak-anakku yang belum lahir. Tapi aku yakin sekarang ini Maham Angga dihukum karena perbuatan jahatnya. Tuhan menyaksikan semuanya, Joda. Baiklah, aku kira kau harus melanjutkan doamu sekarang. Apa yang bisa aku lakukan, Resa? Terakhir kali ketika aku pergi untuk melihat ibu, dia membuat aku berjanji padanya kalau aku tidak akan pergi menemuinya lagi. Lalu bagaimana aku bisa membantunya? Tahukah kau, ada suatu masa ketika Mahamangga adalah semangat hidupku, dan hari ini dia menyakiti dirinya sendiri dan dia tidak punya semangat untuk hidup. Ya, kau benar, Javeda. Tidak ada satupun dari kita yang tega melihat Mama Angga dalam kondisi seperti ini. Reshamkan, tolong ambilkan aku piring makanan. Tapi Ratu Joda... Kondisinya membuatnya tidak punya pilihan lain lagi. Dia harus mau makan makanannya. Anakku Adam, kau hanya menginginkan tahta. Maham Angga. Perempuan macam apa kau? Kau sangat keras kepala. Aku sudah bilang padamu, jangan datang ke sini. Tapi kau tidak mendengarkanku. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Apa aku harus makan? Tentu saja. Makanan ini harus kau makan. Dan saat ini juga kau harus memakannya. Aku harus makan. Ratu Joda, saatnya belum tiba. Ketika kau memaksa Maham Angga untuk makan, aku tidak akan makan. Aku tidak akan makan. Kau tidak bisa memaksa apapun. Silakan makan makananmu, Maham Angga. Kau sudah puas dengan usahamu ini? Kau lihat ini. Sekarang, pergilah. Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Melakukan itu tidak akan membantu dirimu. Kau harus makan makananmu. Biar aku lihat berapa banyak piring yang bisa kau lempar. Ratu Joda, kau akan bosan membawa makanan ke sini. Tapi Maham Angga tidak akan pernah bosan untuk melempar piringnya lagi. Apa kau mau lihat? Mau? Maham Angga,
Jika tidak untuk diri sendiri, maka makanlah makanan ini demi anakmu Adam Khan. Jangan berani menyebut nama anakku Adam Khan. Dia sudah mati. Jangan sebut namanya lagi. Jangan sebut namanya. Maafkan aku, tapi kau tidak mengenalnya dengan baik. Anak kesayanganmu Adam Khan akan kembali ke dunia ini, Maham Angga. Apa? Kau bicara omong kosong. Omong kosong. Kau akan segera tahu maksud perkataanku. Tunggu saja. Javeda, kemarilah. Javeda. Maham Angga, anak dari Adam Khan, yaitu cucumu, ada di rahim Javeda. Saat ini menantumu Javeda sedang mengandung. Javeda, Javeda, anakku, Javeda, 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 Javeda. Apa benar? Allah Maha Besar. Anakku Javeda yang manis. Jadi apa keputusanmu, Maham Angga? Jika kau tidak makan, dan jika kau menolak untuk berobat, jika kau kehilangan keinginan untuk hidup, itu berarti akulah yang harus membesarkan anak Adam Khan dan Javeda. Aku belum mati. Aku akan bertahan hidup. Tunggu dulu. Aku mau makan. Pindahkan. Maafkan apa yang kulakukan, Javeda. Kau terpaksa harus berbohong karena aku. Tapi masalahnya, kita tidak punya pilihan lain untuk membuatnya semangat. Jangan meminta maaf pada aku, Ratu Jodah. Meskipun apa yang ibu lakukan untukmu, kau tetap mau untuk membantunya. Aku akan selamanya berhutang kepadamu untuk itu. Ternyata apa yang dikatakan orang-orang benar, bahwa kau seperti malaikat. Segala sesuatu sudah banyak berubah, Ratu Jodah. Siapa sangka hal itu gilirannya akan berakibat seperti itu. Aku memiliki semua yang aku inginkan selama Adam masih hidup di sisiku. Sekarang aku seolah-olah merasa bahwa hidupku tidak akan lama lagi, Jodah. Jangan berkata begitu, Javeda. Berimanlah kepada Tuhan. Kita akan melakukan semuanya sesuai kemampuan kita untuk membantu Maham Angga. Aku yakin bahwa Maham Angga akan segera pulih dari sakitnya. Aku juga berharap begitu. Aku harap apa yang aku katakan padanya benar. Kita tidak bisa menyangkal. Kita sudah berbohong padanya, tapi kita membiarkan permainan ini berlangsung lama. Cepat atau lambat dia pasti akan tahu. Iya, aku tahu itu, tapi mungkin karena kebohongan ini, Maham Angga mungkin menemukan kemauan untuk tetap hidup. Kita tidak punya pilihan lain selain berbohong padanya. Tabib sudah mengatakan kepadaku bahwa kondisi Maham Angga terlalu lemah. Dia tidak akan hidup lama. Baksi, sebenarnya apa yang terjadi? Ya Tuhan, apa ini cobaan untukku? Apa gadis kecilku ini juga harus menerima cobaan seperti ini? Kenapa kau menghukum dia, Tuhan? Tabib bilang kepadaku bahwa putri kita bisa diobati. Apa kau bicara yang sebenarnya, Baksi? Terima kasih, Tuhan. Engkau adalah Maha Baik. Aku sangat khawatir ketika aku mendengar kabar bahwa anakku tidak bisa mendengar. Tapi syukurlah tabib ada obatnya. Kau telah banyak berubah. Aku pikir bahwa kau akan marah padaku.
Aku begitu beruntung memiliki suami seperti dirimu. Oh ya, aku juga senang karena bisa memiliki istri sepertimu. Apa ada orang di sini? Bisa kau mendengarku? Penjaga, tolong, penjaga. Apa kau sudah tuli? Berapa kali aku memanggilmu, tapi kau tidak mendengarkan. Kenapa kau tidak mendengarku? Hah? Lain kali jika kau tidak menjawabku, aku akan melempar gelas itu langsung ke kepalamu. Apa kau mengerti? Sekarang aku ingin kau bawa aku menemui putriku Javeda. Kami tidak memiliki kewenangan untuk membawamu ke sana tanpa izin. Kau bisa bertemu dengannya hanya jika Putri Javeda datang ke sini. Itu benar. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengirim pesan untuknya. Katakan padanya, aku ingin melihatnya. Pergi. Kami tidak boleh pergi. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Jika kau tidak membawaku padanya, setidaknya minta seseorang untuk menyampaikan pesanku. Aku harus bertemu dengan Javeda. Tolong lakukan ini untukku. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia menjaga dirinya dengan baik atau tidak? Dia sedikit bodoh, kau tahu kan? Kau paham? Ya, baiklah, kami akan coba. Dengar, Hosiar, tolong tarik tirarnya perlahan. Aku tidak ingin Ratu Joda terbangun, terkejut karena mendengarnya. Aku dengar bahwa wanita yang mengandung tidak boleh bangun karena terkejut. Pergilah. Iya. Maafkan aku, Ratu Rukaya. Sepertinya aku tertidur. Tidak, Ratu Joda. Malah sebaliknya. Kau sudah terbangun lebih awal dari biasanya. Tidak, bukan begitu. Harusnya tidurnya tidak terlalu lama. Kau boleh tidur sampai larut malam. Kau kan sedang hamil. Kau perlu mendapatkan tidur yang cukup agar tetap sehat. Tidak, Ratu Rukaya. Aku tidak akan sarapan sebelum aku mandi dulu. Ada apa, Rukaya? Biasanya kau bangun siang. Apa mungkin kau tidak tidur sepanjang malam? Berhentilah mengejekku, Yang Mulia. Karena aku harus menjaga Ratu Joda. Itu sebabnya aku bangun pagi-pagi. Apa kau baik-baik saja, Joda? Maaf, aku telah mengganggu tidurmu. Tidak juga. Aku senang melihat kalian semua di sini di ruanganku, seperti sebuah keluarga. Tapi rasanya aku akan lebih bahagia ketika aku bangun mendengar suara tangisan Rada dan Razia. Rada dan Razia? Siapa mereka itu? Itu adalah nama yang diinginkan oleh Yang Mulia, Ratu Rukaya. Tapi aku yakin sekali Ratu Joda akan melahirkan 2 pangeran yang nakal. Aku selalu berharap bahwa Tuhan memberkatiku dengan 2 anak perempuan. Aduh, kalian terus berdebat atas masalah itu, tapi tidak ada yang bertanya padaku apa yang kuinginkan. Aku tahu apa yang kau inginkan, Ratu Joda. Kau akan senang memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki. Aku belum punya nama untuk anak-anakku jika ternyata mereka adalah laki-laki.
Tapi aku sudah siapkan kedua namanya. Oh iya, siapa namanya? Atif dan Siraj. Nama yang bagus. Tapi aku ingin memiliki nama Rajput. Seperti Radha dan Razia. Kau harus akui, aku sudah memiliki nama yang lebih baik, Rukaya. Aku tidak setuju. Aku lebih suka nama yang dipilih Ratu Rukaya. Aku juga memikirkan nama yang akan kuberikan jika anakku laki-laki. Benarkah? Nama apa yang akan kau berikan? Jika aku punya 2 anak laki-laki, aku ingin nama mereka Hasan dan Hussein. Hebat sekali. Inilah nama anak Nabi Muhammad SAW. Keduanya mendapatkan kesyahidan di dalam perang Karbala. Kau selalu membuat aku takjub dengan cara pemikiranmu yang begitu mendalam. Mereka puas pada dirinya. Bahkan sebelum mencapai tujuannya, mereka sangat bodoh. Sayangnya, aku melihat kebodohan pada dirimu sendiri. Apa yang membawa ayah datang kemari? Aku hanya... Berhentilah berpakaian. Berpikirlah mencapai apa yang kau inginkan. Ayah, aku memang sedang berusaha. Benarkah? Katakan apa yang telah kau rencanakan. Aku tahu ada terowongan menuju ke kamar Ratu Joda. Aku akan menggunakannya untuk keuntunganku, ayah. Apa? Ada terowongan? Kenapa kau sembunyikan sesuatu yang penting dariku? Aku tidak pernah mengira ayah ingin tahu tentang itu. Kau ini bodoh sekali. Tampaknya Adam kan telah memberikan pengaruh yang sangat buruk padamu, nak. Apa kau sudah berhenti menggunakan otakmu? Ini malam yang penting untuk Ratu Joda. Tidak, ayah. Aku tidak ingin menyakiti Ratu Joda. Apakah kau mempunyai perasaan dengan Ratu Joda? Tidak, ayah. Aku hanya... Diam! Kau tidak bisa menipuku. Saat aku melihat caramu melihat Ratu Joda, aku mengerti apa maksudmu. Lagi pula, jika kau ingin aku tidak akan melukai Ratu Joda, tapi kau perlu menyingkirkan Jalal dengan cara apapun. Aku ingin bertemu Javeda. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dia. Aku harus membesarkan anaknya Adam. Kau pasti akan bisa membesarkan cucumu, Maham Angga. Tapi untuk itu kau harus makan dan minum obat supaya kau bisa sembuh. Untuk apa kau kesini? Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin bertemu denganmu. Aku hanya ingin bertemu Javeda. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anaknya. Kenapa kau terus datang ke sini? Untuk apa kau melihatku? Apa yang kau mau dariku? Katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Ya, kau benar, Maham Angga. Aku ingin sesuatu darimu. Aku tahu kau adalah wanita yang egois. Aku yakin kau memiliki kepentingan datang ke sini untuk melihatku. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Katakan sekarang, kau ingin apa dariku? Ayo, katakan. Katakan sekarang. Aku tidak ingin kau memberikan apa-apa padaku. Tapi kau sudah mengutuk anak-anakku dan yang mulia di masa depannya. Tolong tarik kembali kata-katamu. Tidak. Aku tidak akan pernah menarik kata-kataku kembali. Kau bersama Jalal, kalian berdua sudah membunuh Adam. Bahkan kau akan melihat anak-anakmu mati. Aku mengutukmu. Keluar dari sini. Bahkan jika aku mati, bahkan jika kau bunuh diri, aku tidak akan pernah menarik semua kata-kataku padamu. Apa kau mengerti? Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu lagi. Pergi. Baiklah,
Kau tidak ingin melihat wajahku lagi kan, Maham Angga? Iya, aku tidak ingin melihat wajahmu. Aku tidak akan muncul lagi. Terima kasih. Aku hanya ingin bertemu Javeda. Aku ingin tahu dia menjaga dirinya atau tidak. Aku ingin tahu jika anak yang dikandungnya baik-baik saja atau tidak. Bagaimana keadaannya? Mereka baik-baik saja. Aku akan mencoba mengirim Javeda agar datang ke sini dan bertemu denganmu, Maham Angga. Apa kau belum selesai? Kenapa masih di sini? Pergi! 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 Salam yang mulia. Salam juga untukmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Hamba permisi dulu yang mulia. Maaf, aku begitu sibuk akhir-akhir ini, sehingga kita tidak pernah lagi memiliki kesempatan untuk duduk-duduk dan berbincang-bincang. Tapi percayalah, setiap aku berbicara denganmu, aku merasa bahagia dan banyak belajar darimu. Aku bisa mengerti, yang mulia. Tapi setiap raja menghadapi dilema ini. Setiap raja punya banyak pekerjaan yang melebihi waktu yang ada. Aku sadar ada banyak hal penting yang membutuhkan perhatianmu. Kenapa aku lihat kau tersenyum? Sudahkah kau melihat langit malam ini, yang mulia? Terkadang aku merasa seperti menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap langit. Aku merasa sangat damai. Tapi seperti yang kau katakan, aku memiliki pekerjaan melebihi waktuku. Itu benar. Tapi aku bukan membicarakan bentuk yang indah ini yang dibuat oleh bintang di langit. Aku bicara tentang pergerakan bintang yang ada di langit. Yang mulia, aku ini terpesona dengan ilmu astrologi. Apa yang kau bicarakan? Amati hati-hati. Setiap malam bintang-bintang ini bergerak dan bergeser dari tempatnya yang menunjukkan masa depan. Kami sebagai manusia begitu terpesona oleh lampu yang berkelap-kelip seperti mereka. Lalu, apa yang ditunjukkan bintang malam ini? Bintang-bintang menunjukkan waktu yang baik. Ini fase keberuntungan dalam hidup kita. Dalam keadaan ini, jika seorang pria tetap dengan istrinya, anaknya akan mendapatkan kebaikan. Aku selalu yakin apa yang kau katakan adalah benar. Aku yakin kau selalu memperpanjang nasihat yang baik untukku. Aku selalu berdoa pada Tuhan bahwa keturunanmu akan naik tahta dan memerintah kerajaan ini. Aku berharap dia lebih hebat, berani, dan juga cerdas dari kerajaan Babur, kerajaan Humayun, dan juga dari kerajaan Akbar. Karena malam ini, bulan dan planet Venus sangat dekat bersama-sama dengan planet Jupiter. Tepat di atas mereka, seolah-olah melihat mereka memberkati kita. Ini keberuntungan. Aku sarankan kau yang mulia untuk membuat sebagian besar dari saat yang tempat ini sebuah keberuntungan untukmu. Kupikir malam ini kau harus tinggal bersama dengan Ratu Joda. Kau benar, aku memang ingin menemuinya. Aku permisi. Baiklah yang mulia. Irfan, baik Tuan. Cepat kau angkat batu itu. Akan aku laksanakan, Tuan.
berikan aku obor. Baik, Tuan. Ini dia, Tuan. Apa Tuan ingin pergi lebih dulu? Irfan. Baik, Tuanku. Tetap waspada. Tidak seorang pun boleh mengetahui bahwa kita di sini. Baik, Tuan. Tutup pintu masuk dengan batu. Aku akan melaksanakannya, Tuan. Irfan, ingat kata-kataku ya. Kau harus tenang dan jangan membuat suara sedikit pun.